Jadi, apa namanya, ya memang harus lebih berbobot kalau anak S2 ya. Nih, kita lihat kemarin dia bikin Seni Hub ya namanya. Bagus itu idenya bagus. Cuman memang belum dieksekusi dengan baik. Kita udah review. Kalau nggak salah anak ini namanya. Nah ini contoh aja biar Bapak, ini dia PPT-nya ya. Kita lihat slide-nya aja lah. Malah naik satu saya bikin 2 Pak. 1 slide, 1 report Pak. Nah Bapak nanti juga harus ada slide-nya, ada presentasinya. Cuman karena saya kemarin belum ACC, sebetulnya banyak yang belum saya ACC ya. Cuman ya udah, ini udah berjalan waktu ya. Saya berharap udah bisa paham maksudnya gimana gitu. Ya mau nggak mau the show must go on ya. Jadi apa yang Anda buat itu tolong direvisi dengan masukan dari saya gitu. Tuh. Jadi jangan sampai kemarin udah saya komenin, jangan begini masih begitu lagi gitu ya. Kalau masih gitu lagi apa boleh buat. The show must go on, kalau kan kamu nggak punya nilai nanti. Bapak nggak punya nilai. Jadi tetap harus ya istilahnya bagus nggak bagus tetap harus dikumpul gitulah ya. Tapi ya kan masa iya udah dikasih masukan nggak diperbaiki kan gitu. Ini anak S1 ya Pak ya, Bapak boleh lihat ya bedanya. Jadi kalau anak S1 itu lebih kepada misal dia bikin apa gitu ya. Bikin apa gitu, ada ide apa. Tuh. Anak S1 Pak. Dia bikin namanya Seni Hub, idenya bagus ini. Nah, kalau Bapak sebagai mahasiswa S2, apalagi udah kerja ya, saya berharap menyelesaikan problem yang ada di tempat kerja Bapak Ibu atau problem yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Itu saya berharap itu yang Anda lakukan. Nah, menyelesaikan problem ini harus disesuaikan dengan teori dan konsep yang ada gitu. Jadi nggak cuma asal bikin aja. Ini juga anak-anak ini juga bikin, kita komenin nih ada beberapa yang salah, bikin proses bisnis masih salah, ini nggak ada startnya tapi ada end-nya, ini juga salah yang dia bikin flowchart-nya malah bukan flowchart sistem tapi malah flowchart cara berpikirnya gitu ya. Harus menggunakan bisnis model Canvas Bu maksudnya atau bagaimana? Flowchart aja Pak, flowchart bisnis proses Pak, flowchart Pak. Bu. Beda lagi kalau bisnis model Canvas kan beda lagi. BMC kan beda ya, kalau BMC kan lebih kepada area bisnisnya, enggak, kita ke softwarenya aja Pak. Di Diojoda bikin UML masih salah, itu kita komenin semua Pak. Bikin spek, fungsional dan non-fungsional gitu. Ya, ini masih belum tahap implementasi, belum tahap desain dan implementasi dia. Analisisnya juga belum kelar, ini baru share idenya dia nih dia. Ya, isinya CMS Bu. Nah, kalau S2 Pak, bukan semata-mata bikinnya Pak, tapi bagaimana Anda menganalisis Pak. Metodenya itu gimana, pakai apa gitu ya. Jadi makanya kemarin kan banyak yang cuman bikin ini, bikin itu, tapi nggak ada metodenya. Nah, saya berharap metodenya itu bukan metode yang lama Pak, metode yang baru. Ya misalnya agile ya Pak. Di sini saya udah share beberapa apa tuh. Jadi kita fokusnya bukan di CMS-nya atau di Java-nya gitu, enggak Pak. Fokusnya adalah di metode Bapak. Tapi untuk membuktikan metode itu bagaimana? Ya kan harus develop something gitu. Metode itu sukses apa enggak? Ya harus bikin. Kalau nggak bikin gimana membuktikan metodenya itu sukses? Gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau disampaikan untuk yang misalnya kayak agile, untuk misalnya salah satunya kan sprint ya Bu yang paling terkenal ya Bu. Sprint kan tugas fokusnya itu hanya untuk membuat sprint dan retrospektif ya Bu, summarisnya. Nah berarti tujuannya adalah
timeline metode menggunakan agile sprint itu timeline-nya sesuai gitu Bu maksudnya atau bagaimana? Intinya Bapak disesuaikan dengan konsep ya, Bapak bisa compare nih konsep menurut buku nih kayak gini. Ternyata misalnya di tempat Bapak kerja enggak nih banyak yang di-cut nih. Kita modifikasi gitu. Kita modif misalnya. Enggak semua kita lakukan atau misalnya di dalam buku sprint itu misalnya 1-2 bulan. Oh enggak, di tempat kami 2 minggu dengan hasil yang seperti ini gitu loh, Pak. Sprint kan emang 2 minggu soalnya. Ya ada yang 1-2 bulan ada Pak. Ada. Itu Kemarin kita ada praktisi mengajar Pak dari Blibli. Ya kebetulan teman saya vice presidennya. Di Blibli itu 1 bulan Pak, bisa sampai 1 bulan sprintnya. Beda-beda Pak. Nggak baku patokan enggak, karena tergantung dari sumber daya, tergantung misalnya kompleksitas feature gitu. Nah sekarang apakah persis dengan teori yang ada? Bapak kan bisa buka tuh di buku software engineering yang udah saya kasih ya. Baca dulu teorinya itu sesuai enggak gitu. Kemudian dilakukan bisa dilakukan analisis terhadap perbedaannya, bisa juga persis kayak teori. Oh, kita lakukan persis seperti teori, boleh. Gitu. Bapak menangkap dulu nggak esensinya? Esensinya adalah kita, ini makanya Bapak bisa ini dulu ya, bisa dengerin dulu kali ya. Pak siapa ini Pak? Pak siapa tadi yang nanya Pak? Oh, saya Bu Azmi Bu. Oh Asmi ya Pak Asmi, coba dengerin dulu ya sebelum ada yang nanya. Jadi saya mau jelasin dulu nih ya, bahwa di S2 itu harusnya method. Jadi lebih ke method, bukan sekedar bikin sesuatu ya. Kemarin ya menurut saya masih nggak dapet itu. Nah, Anda bisa pakai tools. Di sini ada Jira ya, udah saya share. Gitu. Bayar, Bu, ya, tapi kalau misalnya Bu, saya bisanya gini doang gitu ya, udah apa boleh buat. Ya tadi kan saya bilang the show must go on gitu. Cuman seharusnya S2 itu nggak kayak gitu. Tuh, ini tadi kan saya kasih contoh nih. Kita S1 saya kasih project juga, Pak. Nih, PPT dan report dia ada semua. Itu. Jadi jangan sampai ada yang berpikir kok berat banget ya gini. Oh, S1 aja saya kasih ini kok. Karena memang harus project based, Pak. Jadi kebetulan kita mau naikkan, insya Allah pengennya kita urus nih akreditasi ya, yang MCOM ini kan C baik ya atau baik, kita mau pengennya naik ke atas, itu kita udah diskusi juga dengan asesor, itu memang semua harus project based, nggak ada ampun tuh, harus project based, dan project based-nya itu akan bernilai lebih tinggi jika bisa menyelesaikan problem di mana? Problem di tempat kerja, problem di kehidupan sehari-hari, problem di industri, problem di kehidupan masyarakat gitu. Itu akan bernilai lebih tinggi. Gitu. Nah, di sini memang mau nggak mau kita harus project base. Ya, jadi kalau mau akreditasinya naik, apa boleh buat? Harus seperti itu, Pak. Ini saya jelasin ya, ini contoh ya. Agile Project Management in Product Development Projects. Nah, ini teori aja, ini teori. Jadi Anda bisa mengadop bahwa Agile Project Management bisa diadop di Product Development Project ya. Misalnya Anda bekerja di suatu industri atau di perusahaan yang bikin produk, atau misalnya Anda ingin membuat produk. Nah, ini berarti bisa dong mengadopsi pakai Agile Project Management. Nah, di dalam contoh paper ini misalnya, ini memang problem ini, memang kuliah rekayasa peraturan ini, yang MCOM nih susah banget digiringnya gitu, susah, mindset-nya masih mindset S1 ya, mohon maaf. Jadi agak susah saya giringnya nih, karena mungkin masih
semester 1 ya. Jadi mindsetnya masih belum bawa S2 tuh harus gimana sih gitu. Oke. Jadi misalnya di sini ya, di paper ini ya. Bahwa ternyata jadi Anda harus banyak baca paper ya Bapak Ibu. Nggak ada jalan lain kecuali membaca paper dan membaca buku. Dan jangan merasa bahwa apa yang Anda punya itu sudah cukup ya. Di tempat kerja saya begini, saya masih ingat kok pelajaran S1 saya. Enggak, Pak. Kemarin masih banyak yang salah. Jadi banyak yang lupa mungkin ya, tolong dibaca lagi. Terus setiap tempat itu beda-beda Pak. Kayak tadi Bapak bilang sprint tuh memang harusnya 2 minggu. Enggak. Beda-beda Pak di tempat lain. Ini confirm Pak, kemarin karena kita memang punya praktisi mengajar, sayangnya praktisi mengajar itu hanya pada S1 ya. Kebetulan di mata kuliah saya juga rekayasa perangkat lunak dan pembicaranya itu teman saya memang vice president di Blibli, dia bagian bisnis analis. Itu beda lagi, dia punya cara sendiri juga. Gitu. Walaupun konsep konsep basicnya sama, tapi pemilihan waktunya itu bisa disesuaikan. Kemudian jumlah tim itu juga bisa disesuaikan. Gitu, Pak. Oke, jadi di sini misalnya ya, despite the growing popularity of agile project management, it has not yet been established in other type of project. Jadi agile itu biasanya masih di IT ya, tetapi untuk project-project seperti engineering, research and development, organization of event itu biasanya belum mature ya. Kenapa? Karena perubahan yang terlalu cepat itu mahal ya, biayanya mahal. Nah, tapi di dalam ini dia argue itu berargumen ya, agak melawan gitu, bahwa approach ini memang mungkin nggak cocok untuk project-project ini ya, project-project engineering, research development, organization and event. However, we cannot say that certain agile practices cannot be utilized for project that are still carried out in the traditional way. Jadi, tetapi kita tetap bisa bilang bahwa ini mungkin ya, tetap mungkin, tetapi kurang cocok secara general ya. Kemudian kita analyze product development project in 5 manufacturing companies. Nah, ini kayak gini maksud saya kalau bisa. Jadi misalnya Anda melakukan analisis misalnya dari beberapa perusahaan misalnya nih ya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah sebisanya aja. Misalnya di saya nggak hafal ya Bapak Ibu kerja di mana. Misalnya di perusahaan Bapak itu kalau bikin product development itu pakai agile sprint 2 minggu misalnya. Oh di perusahaan Bapak yang lain kan ini berdua satu grup. Oh enggak, di tempat saya kok nggak pakai Scrum ya. Di tempat saya misalnya pakai extreme programming. Nah, kemudian di compare nih, apa sih bedanya di perusahaan Anda sama di perusahaan temannya. Oh ternyata ada perbedaan, apalah perbedaannya di mana, terus dianalisis. Terus apakah hasilnya juga akan melalui perbedaan gitu. Harusnya tuh kayak gitu. Jadi lebih kepada analisis metodnya, kemudian apakah hasilnya sama atau tidak gitu loh. Hasilnya tuh akan lebih efisien mana gitu. Nah, misalnya akan lebih murah yang ini atau lebih mahal yang ini, walaupun bendanya mungkin beda ya, produknya beda, tetapi kan itu bisa dikuantifikasi kan, bisa diukur kan sebetulnya. Gitu, itu contoh ya. Contoh. Itu. Jadi ini banyak ide, ini saya ngasih ide aja. Kalau bisa kebayang sih syukur, nggak bisa kebayang ya udah. Saya hanya memberikan ide bahwa harusnya tuh seperti ini, S2 itu. Oke, ini ini kan beberapa teori requirement. Nih, requirement, nih harusnya prepare jointly by client and project team. Nah, mungkin di tempat lain, di tempat Bapak, tempat Pak Asmi mungkin jointly. Kemudian di tempat lain, enggak, lebih banyak kliennya yang cawe-cawe misalnya gitu. Nah, itu tuh dianalisis perbedaannya. Role of the team kan beda-beda. Beda-beda ini setiap perusahaan, nggak akan sama. Gitu. Walaupun secara basic konsep itu ada teorinya. Nah, itu yang harusnya dibongkar gitu.
Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat. Karena waktu kan jalan terus, gitu. Cuman, ya poinnya akan berbeda kalau bisa memberi sudut pandang method dibandingkan hanya mendevelop something gitu, ya. Akan beda skornya. Ya jelas lebih berat yang begini daripada yang hanya mendevelop something. Kalau develop something itu ya terus terang itu kerjaan anak S1 aja cukup. Itu. Ya ini contoh ya. Contoh bisa baca sendirilah. Banyak ini tadi. Saya kasih lagi misalnya. Bagaimana Agile Project Management diimplementasikan oleh activity based costing system. Jadi dikaitkan dengan cost. Nah, ini bisa juga. Tuh, jadi banyak ide sih sebenarnya. Ini hanya beberapa ide yang bisa Anda jadikan masukan ya. Tuh. Contoh lagi misalnya, nih, moving on traditional to agile software development methodologies on large distributed project. Nah, untuk project-project yang large, ya, apakah kan kalau proyeknya besar dan cenderung stabil, itu kan sebenarnya pakai waterfall aja udah cukup ya, kalau Bapak Ibu baca kemarin tugas yang lalu di buku. Betul, Bos, setuju. Ya, yang di buku itu. Kalau sesuatu yang udah stabil, udah baku gitu-gitu aja, misalnya bikin software untuk pabrik gitu ya, kan nggak ada yang berubah selama mesinnya masih itu, nah, jarang sekali akan ada pembaharuan. Nah, itu boleh pakai waterfall. Tetapi untuk proyek yang sifatnya memenuhi kebutuhan klien gitu, yang dinamis, nggak cocok pakai waterfall. Kenapa? Ya karena baru kita bikin analisis, tahu-tahu udah berubah lagi keinginan klien gitu. Kita nggak bisa catch up, nggak bisa ngejar. Nah akhirnya kalau nggak bisa ngejar apa? Ditinggalkan pelanggan gitu. Ya contohnya banyak lah di Indonesia sendiri misalnya Bukalapak itu udah hilang kemana nggak tahu gitu ya, walaupun dia mungkin juga melakukan updating beberapa kali, tapi kalah cepet dia sama yang lain. Nah Blibli ini termasuk yang progresif ya dia, karena modalnya juga besar ya. Mungkin dia awalnya tidak begitu terdengar, tetapi dia sekarang mulai agresif mengejar ya, karena juga modalnya besar ya, kita bisa dengar iklannya di mana-mana, terus dia ternyata ada banyak fitur baru yang mungkin memang kita semua masih nggak tahu gitu ya. Cuman saya sendiri misalnya secara pribadi agak ribet pakai beli-beli. Itu kan preference ya. Kalau saya lebih suka preference pakai Tokopedia misalnya gitu. Bahkan versus Tokopedia, kalau saya lebih suka Tokopedia gitu. Nah itu boleh Anda jadikan ide penelitian, boleh. Misalnya bagaimana orang tuh milih, kenapa orang pilih marketplace ini dibandingkan yang lain. Itu kan bisa. Caranya gimana? Ya disurvei aja, nanti dapat user requirement gitu. Terus, ternyata kenapa sih orang lebih memilih marketplace yang satu dibandingkan yang lainnya? Kenapa yang ini tuh banyak yang pakai? Kenapa yang ini nggak sukses? Itu bisa, Pak. Nah, hal-hal yang kayak gitu, yang membutuhkan analisis lebih ya, dibandingkan hanya dengan develop something. Bukan saya mengecilkan develop ya, develop itu susah ya, saya ngerti. Tetapi kalau ranah S2 itu develop itu untuk membuktikan metode atau untuk modifikasi metode gitu. Tetap harus develop, tetapi ada target lain yang lebih tinggi, ada goals lain yang lebih tinggi. Gitu. Nanti kalau S3 beda lagi. Kalau S3 tetap harus develop, tapi bukan itu poin utamanya. Developnya adalah untuk membuktikan bahwa metode yang usulkan itu bisa jalan. Itu beda lagi kalau S3. Tuh, jadi seharusnya S2 itu seperti itu seharusnya. Tapi ya nanti kita lihat aja lah, the show must go on itu tadi. Nah ini jadi ini misalnya gimana sih large multinational organization ya, dia biasanya punya multiple software development group located in different continents around the world lagi kan. Jadi softwarenya macam-macam tuh, ada di beberapa
negara lagi kan. Mungkin beda software yang dipakai di Indonesia sama software yang dipakai di Amerika gitu, padahal satu company. Bisa aja berbeda ya, misalnya karena kearifan lokalnya di situ ya. Nah, sehingga mungkin ada keinginan untuk melakukan software yang sifatnya bisa menjembatani seluruh software-software yang berbeda-beda ini. Nah, ini kan dibahas nih. The key advantage that the pure waterfall model offers is that it allows an easy transition from collocated to distributed teams because it provides a clear structure for organizing and controlling activities during entire software development model ya. Jadi memang kalau yang sifatnya sudah clear ya, sifatnya sudah clear, strukturnya sudah clear, deskripsi pekerjaannya sudah clear, maka cocok pakai waterfall. Enggak semua harus pakai agile, enggak semua. Tergantung karakteristik dari project yang akan kita bangun gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ganti nih dari tradisional menjadi agile. Nah, bisa ternyata. Nah, bisa. For project following agile methodologies, move from collocated team to large is not straightforward as in the sequential model. Tapi tentu nggak langsung bisa diganti begitu saja gitu. Kenapa? Ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Jadi kalau agile itu biasanya achieving customer satisfaction ya, tadi sudah saya bahas. Providing valuable software. Bedanya di situ. Kalau kita nggak butuh satisfaction dari customer, ya udah, kamu mau pakai syukur, nggak pakai ya udah syukur. Pokoknya zaman dulu bisa begitu. Di mana kompetisi dari software itu tidak besar, tidak banyak. Kalau sekarang hampir setiap perusahaan bisa bikin software gitu. Jadi kalau kita tidak mengutamakan customer satisfaction, ya bakal ditinggalin. Itu kenapa agile itu sekarang booming ya. Kenapa waterfall itu makin ditinggalkan. Ya kecuali tadi sesuatu yang memang udah mesinnya udah ada nih ya, bakal diupdate misalnya 10 tahun lagi lah, masih lama gitu, nggak mungkin diupdate secara cepat. Nah, itu waterfall, oke. Misalnya gitu ya. Ini misalnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya organizational design, decision making, collaboration and coordination, agile culture. Nah, culture juga pengaruh gitu. Jadi kalau culture-nya itu nggak biasa kerja cepet gitu ya, pasti akan kerepotan kalau dia pakai agile development. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kan ada misalnya multi team backlog, multiple meetings. Ini kan secara basicnya ada. Tapi untuk implementasi di setiap perusahaan bisa beda-beda. Multiple meetingnya berapa kali? Oh, ada mungkin yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Itu nggak fix gitu, Pak. Jadi beda-beda, nggak semua sama. Oh, kita sebulan sekali, kamu pasti sebulan sekali. Enggak. Oke, kemudian ada multi team backlog, itu juga beda-beda. Multi timnya gimana? Beda. Mungkin di sana ada analis, ada UI UX gitu ya. Mungkin di perusahaan lain kita nggak perlu UI UX tuh gabung sama misalnya developernya misalnya gitu. Ya, ada yang dipisah-pisah ada. Kalau di misalnya di kasus beli-beli itu dia spesifik ya. Jadi UI UX sendiri, analis sendiri, kemudian coding sendiri, semua specialize. Oke, contoh ini misalnya di sini ada case study ya, ini case study based on real data from global communication software and services company. Nah ini bisa dibaca ya, software company. Nah ini kan, nah gini loh maksud saya, ini harusnya kayak gini, ini lebih ke analisis kan, diceritain, nih perusahaan ini punya berapa pegawai, punya beberapa role. Ini role-nya misalnya development team, architecture team, UI design team. Ini beda nih setiap perusahaan akan berbeda-beda. Nah ini, ya the project lasted 10 months, nanti follow 4 weeks sprint loh, kan 4 weeks sprint sih, told you, 4 weeks kan sebulan ya. Jadi nggak baku Pak, gitu. Ya makanya coba banyak ini deh.
dibaca-baca beberapa paper tuh banyak. And share the common backlog from which tasks were assigned to the teams per sprint. Ya, ini contoh kalau Anda mau membahas dari sisi seperti ini ya, gitu. Atau misalnya, ya kalau misalnya nggak nyampe ke sana, misalnya Pak, Bu, kita masih nggak tahu Scrum, kita nggak tahu sprint, ya bisa mulai bisa mencoba, silakan Anda bisa mencoba. Kalau di banyak kasus di beberapa perusahaan tuh sekarang udah pakai Jira ya. Nah, itu Jira tuh free tuh, Bapak Ibu bisa coba Jira software development. Enggak ada yang masuk. Ini mana tadi? Nah ini ya. Ya, Jira itu free. Biasanya kan Bapak kutak-kutik Jira ya, kalau masih ada yang belum pernah nyoba Jira, dicoba-coba aja. Di situ ada 3 metodologi ya, lebih dari 1 lah pokoknya. Di situ ada extreme programming, ada Kanban, ada macam-macam. Nah, untuk lihat teorinya ada di buku Software Engineering Ian Sommerville itu ada. Ada di sana Scrum, extreme programming, Kanban, di situ ada. Ya, ini contoh lain. Banyak ya. Oke, ini saya kasih contoh aja. Nah, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, ini kalau memang levelnya udah bisa sampai sini. Ini dibahas customer satisfaction-nya apa gitu misalnya ya. Kalau gimana Bu yang belum paham sampai sana? Ya, makanya kan saya tanya dulu di background di awal gimana kan pasti beda ya pengalaman yang satu dengan yang lain. Ya udah sesampainya aja, tetapi saya ngasih pengarahan ya harusnya nanti jangan cuma bikin sesuatu gitu loh, harus ada nilai lebihnya ya Bapak Ibu ya. Nilai lebihnya ada di mana? Di metode harus ada. Harus ada dengan apa? Metodenya apa? Gitu. Sehingga nggak cuma bikin doang. Ya, bukan saya mengecilkan bikin itu susah Bu. Iya, saya tahu bikin itu susah, tetapi ini Anda mahasiswa S2 ya. Jadi memang harus lebih ke metode. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ini banyak lagi nih. Saya semalam sampai cari-cari contoh biar bisa dipahami. Izin bertanya, Bu. Saya Alexander, Bu. Berkenaan dengan hasil akhir yang tadi Ibu sampaikan, itu kan ada 2 ya, Bu. Laporan dan software. Jadi untuk topik pada kelompok saya ini, saya menggunakan mengevaluasi suatu sistem rumah sakit menggunakan COVID. Nanti bila mana ditemukan suatu isu atau masalah yang harapannya kita bisa kasih rekomendasi bagi rumah sakit tersebut. Berarti dengan kata lain, kami membuat software di luar aplikasi atau sistem informasi rumah sakit tersebut, begitu ya, Bu? Untuk perbaikan atau untuk saran. Gini, Pak. Gini, perlu dipahami bahwa software-nya nggak harus jadi, Pak. Jadi boleh Anda prototipe ya, versi 1, versi 2, boleh kan ada incremental ya. Karena memang pengembangan software itu nggak ada selesainya gitu. Nggak pernah selesai. Bapak boleh lihat Gojek aja tuh nggak kelar-kelar. Bikin apa lagi. Ada lagi fitur-fitur barunya. WhatsApp juga demikian. Fitur lagi, ada lagi, beda lagi, diganti-ganti. Karena memang dia kalau dia mengatakan bahwa ini udah selesai sampai sini, pasti dia satu saat akan ditinggalkan oleh customer. Jadi saya tidak pernah berharap bahwa software ini dikatakan selesai gitu, enggak. Nah, sekarang gimana? Kapan ini bisa kita katakan cukup gitu ya? Nah, cukup bukannya selesai, cukup. Dikatakan cukup jika Bapak sudah bisa mengambil analisis tadi, Pak. Misalnya dengan functional basic functional kan berarti Bapak harus bikin yang basicnya aja ya, requirement utamanya ya, atau basic functional requirement, basic aja, yang paling basic aja. Misalnya kalau bikin kalkulator ya bisa ngitung, misalnya gitu ya. Nah, tapi itu apakah cukup bikin kalkulator tapi misalnya interface-nya jelek gitu, pusing orang pakai, ya kan kira-kira nggak ada yang mau pakai juga ya.
gitu. Jadi berarti kan sampai Bapak kira-kira itu cukup memuaskan untuk dirilis lah. Nah, gitu. Sampai cukup memuaskan untuk dirilis. Nah, tahunya gimana? Ya berarti Bapak habis rilis nih, Bapak uji dong, gitu. Uji misalnya pakai usability testing gitu ya. Oh, ternyata nilainya masih usability testing itu pakai skala Likert ya, Pak ya. Misalnya biasanya 1 sampai 5. Ternyata poinnya masih 2 nih, 2, gitu. Oh ya berarti masih jelek karena minimal 4 misalnya kita kasih standar. Ini minimal 4 baru kita rilis nih. Berarti kan apa? Kita dengerin masukan orang-orang tuh. Berarti ada yang close question, ada yang open question. Oh, ininya susah dipakai, ininya nggak enak interface-nya, pusing lihatnya, Pak. Makanya muter-muter navigasinya misalnya gitu. Atau takes time too long buat buat akses sistem ya. Misalnya gitu ya. Atau misalnya masih ada bug atau crash atau apalah gitu. Nah, berarti kita mencoba untuk membagi itu kan, kita balikin lagi, berarti kita kerjain lagi. Misalnya pakai metodenya apalah, terserah lah. Boleh pakai apa aja. Kita perbaiki lagi sesuai dengan metodologi. Perbaiki lagi, keluarin lagi, rilis lagi gitu. Oh, ternyata sekarang naik jadi 3. Oke, belum target kita 4 nih. Balikin lagi. Naik ada kita perbaiki lagi, kita keluarin lagi. Baru yang terakhir 4. Nah, udah kan, udah sesuai target kita 4. Dah stop aja di situ nggak apa-apa, Pak. Nanti tinggal Bapak bikin analisis tuh. Oh, apa sih yang bikin naik dari 2 ke 4? Itu apa? Masalahnya di mana? Terus apa sih yang bisa bikin kita lebih cost efisien gitu? Gimana kita bisa motong biaya tuh di mana sih sebenarnya gitu loh. Sehingga mungkin 10 kali, nggak perlu 10 kali bolak-balik, 10 kali trial error. Mungkin 1 kali trial error aja cukup nih sebenarnya nih, harusnya di sini nih problemnya gitu. Jadi sambil menyelesaikan problem di rumah sakit itu, kalau misal dia punya problem, sambil kita juga mencari metode yang pas gitu loh. Ini metode yang pas gimana? Jadi Bapak nggak harus bikin sampai sekelar-kelarnya, enggak, Pak. Karena nggak akan cukup lah, pasti bebannya kan banyak. Ini kan kita cuman 1 semester ya, ini pun kita udah jalan 5 minggu gitu. Nggak akan cukup. Jadi Bapak bikin supaya sampai pada suatu titik Bapak bisa ambil kesimpulan. Nah, gimana Bu kalau sampai batas akhir kuliah nih masih belum mencapai 4 juga nih misalnya ya. Jadi Bapak tetapkan standar dulu nih. Harus mencapai standar misalnya untuk kasus Bapak tadi ya. Lah kalau belum sampai 4 nih, akhir mata kuliah udah kelar nih. Ya nggak apa-apa. Bapak tinggal simpulin nih. Ternyata dengan metode yang seperti ini, misalnya ya, nggak cukup cuman 5 minggu gitu misalnya ya. Bapak mulai dari sekarang misalnya. Berarti kan ada berapa minggu lagi gitu. 7 minggu, 8, 9 minggu lagi mungkin ya sampai UAS gitu. Ternyata 9 minggu nggak cukup untuk menyelesaikan ini. Proses apa sih yang paling lama? Oh, paling lama tuh di bagian user requirement misalnya. Kenapa di user requirement lama? Oh, karena mereka itu ada reluctant ya, atau reluctant biasanya tuh kalau ada sistem baru tuh kan nggak semua orang menerima ya. Biasanya ada penolakan. Karena di situ ada culture yang berbeda nih. Nah, itu taunya dia mana? Berarti ada survei-survei mungkin yang Bapak keluarkan untuk bisa sampai situ. Gitu. Gitu, Pak. Jadi lebih kepada mikir gitu. Ini gimana ya caranya biar kerjaan beres, cepat, puas. Orang customer puas gitu. Dibandingkan hanya develop sesuatu terus udah lempar, udah selesai, udah. Enggak gitu. Jadi ada analisisnya, Pak. Ya, gimana Pak? Menjelaskan nggak Pak? Iya, jadi kalau saya tangkap jadi seperti ini Bu. Dalam sebuah penelitian, apakah misalkan di dalam rumah sakit tersebut kan sudah ada sistem informasinya sendiri Bu, sudah jadi dan sudah dipakai bertahun-tahun. Kemudian pada prakteknya pada saat kita mencoba mencari tahu atau mengevaluasi, kita menemukan suatu celah, ada yang nggak beres nih. Bahkan kita kan perlu lakukan perbaikan, dan dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa kita analisa seperti itu kan ya Bu gambarannya. Nah, kita berarti kan kita bikin software nih Bu, software di luar dari si aplikasi sistem informasi tersebut. Apakah
hal tersebut diperkenankan ya Bu. Jadi kita perbaikannya itu bukan di si aplikasinya, tapi kita bikin di aplikasi di luar aplikasi gitu Bu. Oh, boleh, boleh. Tapi Bapak harus detil dulu Pak, masalahnya di mana ya? Berarti kan Bapak cari tahu dulu problemnya. Karena kan memperbaiki Pak. Jadi bukan memberi solusi yang benar-benar baru, tetapi dari yang lama itu Bapak cari dulu nih problemnya di sini nih. Nah, taunya gimana? Ya berarti kan harus ada user requirement. User requirement-nya gimana? Mungkin melakukan interview, bikin survei, gitu Pak. Untuk nanti Bapak bikin software baru gitu kan. Maksudnya gitu kan Pak, Bapak mau bikin yang baru karena kan ngudek-ngudek yang lama itu lebih susah daripada bikin yang baru kan? Pasti gitu kan maksudnya. Iya, karena butuh persetujuan dari direksi juga biasanya Bu. Iya, lebih ribet ya. Tapi untuk bisa sampai ke sana Bapak harus punya analisis dulu Pak. Kenapa punya Bapak ini beda gitu loh sama yang sebelumnya. Kenapa? Kenapa yang bagian ini tuh beda? Oh iya, misalnya Bapak bikin fitur antrian pasien. Kenapa? Ya karena yang lama, sistem yang lama itu nggak ada antrian pasien, dan padahal yang bikin apa namanya, bikin proses jadi terhambat itu adalah karena tidak ada sistem antrian itu. Jadi berantakan, jadi pasien misalnya nggak kelihatan yang mana yang yang duluan, yang mana belakangan. Nah, misalnya. Tapi kan bisa sampai Bapak tahu perlu butuh fitur antrian itu kalau Bapak ini dulu melakukan analisis dulu Pak, di survei dulu, interview dulu, atau kita sebut dengan user requirement itu. Itu ya Pak. Jadi nggak ujuk-ujuk, enggak nih menurut saya begini. Enggak. Jadi harus ada user requirement dulu. Bapak bisa misalnya nanya pasien, bisa bikin survei ke pasien, bisa bikin tanya jawab ke pegawainya gitu. Atau ke manajemennya gitu. Itu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri. Iya, sama-sama. Jadi bukan targetnya harus selesai, enggak. Tetapi minimum requirement, basic functional requirement itu harus bisa diuji ya, supaya Anda punya hasil. Kalau belum bisa diapa-apain, gimana Bu kalau UI UX-nya aja yang diuji? Bisa juga. Tetapi kalau UI UX yang diuji kan apa namanya, ya itu prototipe juga bisa. Jadi saya dulu S2 saya itu. Tapi kalau saya dulu tahun 99 ya, di Inggris kebetulan itu zaman masih usability atau web. Anda bayangkan tahun 99 itu web masih jarang gitu. Jadi itu sesuatu yang benar-benar sesuatu yang baru itu. Itu dulu tesis saya usability web usability. Itu saya bikin prototipe aja, prototipenya UI UX gitu. Saya compare ini kalau ini begini gimana, kalau yang begini gimana, hasilnya apa, ya terus dianalisis tuh. Kenapa orang-orang lebih suka yang prototipe ini daripada yang prototipe itu? Tapi itu dulu ya 99. Kalau sekarang kan udah beda lagi masalahnya gitu. Ya, tetapi usability dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Basic konsepnya masih tetap dipakai. Cuman teknologinya udah berkembang jauh, udah berbeda. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanya nih, waktunya mau habis. Jadi saya berharap minggu depan bisa presentasi ya, bisa dipresentasikan dan reportnya sudah ada. Jadi ada nanti dua tugas kantong untuk minggu depan. Yang pertama report dalam bentuk doc, yang satu lagi slide PPT ya. Kemudian Anda upload di YouTube ya presentasinya. Gitu. Jadi nanti bisa dibuka dari link itu kapan aja. Nanti saya buka kantong tugasnya di e-learning. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin untuk lebih bisa memahami maksud saya, bisa dibaca-baca paper yang saya kasih tadi, gitu. Maksudnya Bu Fitri ini gimana sih, metode-metode apa sih? Nah itu contoh aja ya. Contoh bagaimana membuka wawasan dulu deh, bahwa bikin sesuatu tuh ada caranya gitu. Nah, tugas Anda sebagai mahasiswa S2 itu adalah mikirin caranya gitu. Mikirin cara yang benar ya, cara yang bagus, cara yang efisien, yang murah, yang cepat, yang menyenangkan gitu. Nah, itu. Jadi bukan mikirin lagi gimana cara bikin ini, enggak.
gitu. Ya kalau gimana cara bikin ini itu punyanya S1. Kalau D3 lebih turun lagi. Nggak pakai konsep. Kalau D3 bikin aja, nggak usah pakai konsep, udah bikin rumah nggak usah banyak belajar konsep gitu. Bikin web nggak usah banyak belajar konsep. Walaupun tetap belajar konsep, cuman nggak sebanyak anak S1. Gitu. Dia emang levelnya berbeda ya Bapak Ibu, itu ada di dalam peraturan dikti ya, ada itu. Ada itu namanya apa sih, lupa saya namanya. CPL apa kalau nggak salah. Itu jadi ada capaian pembelajaran levelnya untuk anak S1, S2, S3 itu ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi silakan Anda diskusikan lagi sama kelompok, nih dimatengin lagi dah, dimatengin. Benar-benar minggu ini terakhir lagi, tolong jangan ganti-ganti lagi. Nanti selama perjalanan mentok itu lain lagi. Tapi topik utamanya udah bisa dirumuskan dari sekarang. Ya, topik utamanya sudah tahu kita mau bikin ini ya. Nah, nanti selama perjalanan mungkin ada yang berubah. Ya, itu perjalanan penelitian namanya. Nanti kita namanya meneliti kan nggak selalu sukses kan? Ya kayak tadi maunya mencapai nilai 4 nih, ternyata nggak nyampe 4, nggak nyampe udah kita benerin Bu bolak-balik, nggak nyampe tuh usability skala 4. Terus gimana? Nah itu kan lain lagi nanti. Tetapi mulai sekarang udah fokus mau bikin ini gitu. Jadi fokusnya bukan bikin paper di jurnal ya Bapak Ibu, fokusnya adalah membuat bukan semata-mata bikin software juga gitu. Jadi membuat software tapi dengan pertimbangan metode, kemudian dibikin reportnya dan analisisnya. Report, analisis, dan yang pasti dipresentasikan juga. Jadi bikin slide-nya juga gitu. Jadi dijelasin ini tuh gimana tuh ceritanya step by step-nya bisa dapat ini, kemudian hasilnya apa gitu loh. Jadi Anda bisa bikin rekomendasi lah istilahnya. Oke, ke depan Anda bisa bikin rekomendasi bahwa misalnya Agile tuh cocoknya kalau begini-begini situasinya, kalau misalnya seperti itu, misal. Ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu.